Selanjutnya kita akan mendengar apa kata redaktur kabarbursa.com. Iya, tidak sedikit pengguna paylater yang berusia 26 sampai 35 tahun menjadi kelompok yang paling rentan terjerat utang pinjaman paylater. Oleh karena prosesnya semakin mudah, tetapi semakin besar pula risiko gagal bayar. Bersama saya di studio telah hadir Pram Irfan Datu, maksud kami redaktur kabarbursa.com, penulis dari artikel ini. Hujan-hujan ya belakang kita, Pram. Mendung sekali. Mendung. Ini mendung bukan saja karena cuacanya, mungkin juga bagi mereka yang gagal bayar. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi ya di bagian Vox Pop yang dirangkum oleh Yoga gitu ya, jurnalis kita, dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Huda baru saja, sebenarnya karena melek digital, tetapi juga karena pola hidup konsumtif gitu ya. Klop tuh. Udah tinggal klik-klik aja udah dapat tuh duit gitu. Apa sebenarnya yang menjadi catatan redaksi soal ini, Pram? Kalau menurut hemat kami gitu, menurut hemat saya, ketika end user atau calon nasabah paylater itu sudah bisa mengklasifikasikan tiga kebutuhan penting mendasar itu tadi, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kita harus memperkuat literasi digital, literasi finansial itu sendiri. Finansial. Gitu. Apakah ini masuk ke kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder atau tersier? Jadi kita bisa secara wise itu, bisa secara bijak untuk menggunakan paylater itu sendiri gitu. Tapi anak-anak muda sekarang bisa saja punya kategori itu gitu ya. Saya punya kebutuhan utama sekian, sekunder sekian, tersier. Tapi yang namanya, saya bilang tadi ke Pak Huda, namanya perusahaan digital paylater, paling kan cari klien. Pasti kamu itu tuh akan digempur oleh perusahaan paylater semacam ini. Apa yang perlu dilakukan anak muda untuk berhati-hati soal ini? Ya itu tadi kita balik ke soal kebutuhan sih ya. Dan pentingnya literasi finansial itu yang jadi kuda-kuda atau jadi fondasi anak-anak muda gitu untuk bisa menggunakan paylater itu secara bijak gitu. Karena kalau kita buka HP ya bahkan muncul tiba-tiba iklan gitu ya, pinjaman atau persyaratan muda gitu ya. Ini kan sama kan, pinjol kan sebenarnya. Pinjol. Nah, itu kan pengguna paylater kalau kita lihat belum berpenghasilan, masih di bawah 19 tahun, mudah mengakses paylater itu. Nah, legalitas yang perlu diatur oleh pemerintah, stakeholder kita sebenarnya seperti apa supaya aman gitu ya untuk anak muda kita. Sebetulnya ini harus ada dukungan yang kuat gitu ya untuk bisa membuat membuat klasifikasi secara ketat gitu. Bagaimana sih pemerintah, bagaimana sih swasta itu sendiri membuat satu aturan gitu ya yang bisa membuat paylater itu aman dipakai oleh anak-anak muda itu tadi. Bukannya nggak bisa ada paylater begitu. Ada keseriusan. Tapi bagaimana kemudian ini tidak menjadi perangkap? Jebakan Batman itu tadi. Iya, jebakan Batman gitu ya. Awalnya butuh 2 juta, lalu berbunga, lalu gampang. Oh kayaknya kalau tadi kalau nggak salah Vivi di dalam Vox Pop tadi karena mobile banking error maka paylater aja gitu kan. Ini semacam ini kan jebakan Batman itu yang dimaksud. Ada peran serius dari regulator lah, dari OJK itu sendiri yang harusnya kita tunggu nih, seperti apa kajian untuk bisa memberikan aturan yang lebih ketat lagi soal paylater itu sendiri gitu. Iya, itu pemerintah, itu otoritas finansial, dalam hal ini OJK begitu ya. Kalau kemudian kita lihat udah ada upaya pemerintah seperti itu, tapi kan balik lagi ke Vivi dan kawan-kawan tadi yang di Vox Pop tadi. Kalau kamu itu sudah dihadapkan dengan promo ini nih, promo harga khusus, lalu jadi strategi jitu penyedia jasa layanan paylater. Lantas apa kiatnya supaya anak-anak ini nih, kan namanya anak muda kan, kita masih muda gitu kan. Kalau ada promo itu paling senang gitu. Itu tadi baik lagi soal bagaimana sih kebutuhan yang khusus atau yang
memang lagi dibutuhkan gitu sama anak-anak muda itu untuk bisa menggunakan, untuk bisa melihat Ya. promo itu tadi seperti apa, terus berfungsi nggak sih promo itu buat mereka? Kebutuhan nggak sih Ya, promo itu itu gitu tadi. ya. Kalau Harus misalnya promonya itu beli tiket nonton gratis satu Ya. gitu ya. Itu kebutuhan apa memang hanya sekedar hiburan buat mereka. ya. Ya, itu kan atau bisa- tuntutan pacar. Ya, gitu. itu Nah, bisa jadi. itu kita bisa lihat gitu ya, kan. bisa jadi bisa jadi khusus lah ya untuk untuk kita bisa melakukan seleksi, memilih-milih mana yang memang kebutuhan, mana yang memang bukan kebutuhan Ya. gitu ya. Tadi ya kategorinya apa? Primer, 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 sekunder, ya. primer, sekunder, tersier, tersier, itu gitu tadi. ya. Jadi beli beras atau nonton film gitu ya. Mana Itu. yang paling dibutuhkan? Betul, ya. Terima kasih Pramifan Datu atas perbincangannya sore ini, dan kita berharap bahwa ini menjadi perhatian gitu ya. Ya, Karena semakin banyak anak-anak muda, terutama di bawah 19 tahun loh, Ya. yang terjerat gagal bayar. Ya. Ya. Terima kasih sekali lagi